Oke, sudah start ya. Belakang kita sudah ada kamera, ya. Kamera untuk posisi pengambilan Zoom meeting ini ya. Jadi sudah disorting dan dia langsung connect ke STIP ya. Jadi bisa dilihat monitoring. Oke Mas, ke ini kita ke Mami Benda Mata Berbahaya. Kita sekarang sudah ke hari ketiga ya. Hari ketiga, besok hari Kamis kita ada praktek ya. Ya kurang lebih ada diberitahu gitu loh. Sudah diberitahu belum? Ada praktek katanya ya? Sudah ya, sama admin group sudah dikasih tahu ya? Sudah ya? Oke. Jadi sekarang kita muatan berbahaya untuk chemical tanker ini. Kenapa kita harus mengetahui muatan berbahaya? Ya, jadi chemical ini sangat rentan Pak dengan dengan kebutuhan kita. Jadi saya ingin kalau muatannya berbahaya gini, Mas Asdianto, itu ada suara belakang. Tolong dimatikan ya, kecilkan ya, suaranya dubbing ke kita. Jadi muatan berbahaya ini perlu diperhatikan dari segi perhatian penuh ya terhadap barang-barang ini, karena berkaitan dengan risiko dampak risiko terhadap diri kita ya Pak. Karena kita kalau loading chemical ini sangat rentan dengan masalah di lapangan ya, karena menyangkut dengan kerja ya. Kalau kita sudah kena cedera dari muatan ini ya, karena muatan ini macam-macam Pak jenisnya. Dia ada yang berapa persen kadar itu sangat penting. Kalau kita hisap udaranya dan masuk ke tubuh kita ini sangat berpengaruh ya. Makanya harus memakai masker pelindung, terus helmet, terus sama ini baju ya, baju refleks, terus sepatu ya, gunanya untuk mengantisipasi jangan sampai ada memakan korban jiwa ya, atau namanya zero accident ya, zero accident. Di luar negeri itu namanya, istilahnya di Singapura zero accident. Jadi jangan sampai pada saat penanganan kerja ini di chemical ada insiden-insiden yang internal itu di dalamnya yang membuat perusahaan akan kesulitan untuk beroperasional. Nah ini di sini adalah dua penanganannya, adalah handle careful sama know the nature of hazard. Ya, di sini dengan perhatian penuh, terus risiko tinggi, terus dengan mengetahui sifat bahayanya ya dengan barang tersebut. Jadi kalau misalnya muatannya contoh kayak muatan chemical ini kayak buatan amunisi misalnya. Contoh kayak amunisi Pak. Amunisi ini kan besar. Kadar alkoholnya, racunnya agak tinggi ya. Itu pengaruh ya. Alkoholnya sangat bisa mematikan orang. Jadi gitu. Karena serbuknya juga meracuni kita gitu. Kalau kita hidup sama racunnya, dan kita berdekatan dengan benda ini. Terus klasifikasi barang-barangnya berbahaya adalah di undang-undang yang sudah direvisi atau sudah diamandemen oleh Presiden ya, di dalam Kementerian Perhubungan tentang pelayaran pasal 45(3) barang berbahaya. Ya. Undang-Undang 17 tahun 2008 ya, yang sudah diperbarui. Ini kelas 1 ya. Kelas 1 barang peledak eksplosif, seperti contoh kayak amunisi itu Pak. Amunisi itu kan petasan itu peledak Pak. Granat, terus petasan jangwi, terus bom, itu termasuk bagian daripada bahan peledak. Makanya kalau kapal muatan ini dia muatannya khusus. Barang ini muatannya khusus. Kenapa? Karena ini rahasia negara. Paham ya? Ini adalah rahasia negara yang tidak boleh diketahui orang lain.
baik anggota sendiri ataupun warga sipil. Itu tidak boleh tahu ya, karena ini adalah badan sifatnya berbahaya ya. Makanya kalau di wilayah senjataan itu penyimpanan barangnya itu pakai AC untuk pendingin ya. Jadi orang mau masuk ke situ tuh lokasinya gede besar dan dia itu dingin sekali. Jadi kenapa dia dingin? Biar serbuknya itu tidak langsung ini ya. Jadi harus prosesnya dulu ada ya, prosesnya dulu, dan itu nanti dia biasanya dikeringkan dulu lewat pabrik, jadi nanti dia baru memasang campuran daripada bom itu. Cuma yang anehnya, kembang api kok bisa ya, kembang api petasan biasa itu kok bisa masuk gitu. Nah, wilayah aja Singapura ini ketat sekali dengan barang kayak gini ya. Bawa aja sekitar 50 aja udah dicukain dagang ya. Jadi susah membuat kita bebas dari masuk barang ini. Pernah Pak terjadi di daerah Singapura, di Anting dulu. Jadi ada ABK, dia membawa itu Pak, alat keselamatan yang sudah expired. Tahu kan alat keselamatan yang sudah expired itu dia bawa dan dia taruh di dalam tas. Nah, lewat security, check-in security point, itu kena tertangkap dia punya kamera dan sisi TV di dalamnya bahwa dia memakai barang itu ya. Jadi apapun yang lakukan di akademis atau di manapun berada, bahwa muatan ini sangat berbahaya adalah bila muatan ini kandungannya tinggi terhadap contoh misalnya dia mau belanja ke mana, terus dia membeli barang ini secara ketengan lah istilahnya, tapi dia nggak ngaruh ke barang tersebut ya. Barangnya ketengan dan barang itu akan dicoba. Kawan itu bertanya ke saya, jadi bahan produk ini bahan kimia yang ada di sekitar gangguan udara. Dia gangguan udara, dia misalnya gini, kalau barang produk ini biasanya dia kalau di dalam ruangan itu udah ber-AC, termasuk senjata itu atau obat-obatan itu di ber-AC. Jadi memang harus melihat sisinya ya. Kalau kayak bahan kimia yang produk ini kan harus betul-betul Bapak perhatikan dari segi pemakaian ya, pemakaian misalnya kayak karbon misalnya. Contoh kayak baygon aja kalau kita semprot aja kita harus tutup hidungnya. Kenapa? Karena dia racun serangga ya. Jadi kalau serangga itu kan enggak tempat dia melakukan ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah terus gas kelas 2 gas yang dimanfaatkan dan dicairkan atau ditembakkan, jadi termasuk sama dengan bahan kimia yang sangat tinggi karena dia dimanfaatkan itu ditekan gitu Pak. Maksudnya kayak macam kayak motor apa gitu. Ini lah contoh ini ya, dipampatkan dia masuk ke dalam lagi terus baru dibongkar. Nah itu adalah sistem pengerjaan yang udah lama kali kayaknya karena tidak solar. Nah ini gas harus juga ini yang sudah produk ya, gas yang sudah produk yang sering menjadi ledakan. Itu ada tadi saya kirim yang ledakan itu. Gitu.
Terus kelas 3 adalah cara mudah menyala terbakar. Ini cara kayak macam ini Pak, liquidnya kayak mancis spiritus ya, disulut kayak pakai langsung. Nah kayak vape yang bapak hidup itu termasuk apa yang kayak apa tuh ya Pak, kayak rokok itu, kayak mancis yang biasa di elektrik itu juga termasuk cairan yang mudah terbakar ya, cairan mudah terbakar. Dan dia juga nggak boleh secara langsung kita tidur di wilayah tempat tidur terus kita sambil ngisep pun nggak boleh. Nggak, dia harus di luar. Oke. Jadi jangan tempat tidur, karena kalau udah tempat tidur bawahnya sepertinya apa, seperti kalau misalnya dia agak, kalau misalnya dia mau dibuat seperti spiritus atau kayak mancis ya, atau kayak macam korek api sebenarnya itu, kalau tidak dia dibuat dalam kelas itu orang nggak akan ngerti. Tapi kalau sudah mengikuti atau seperti itu dia akan ikuti, karena sisi berjalan seperti itu. Barang paling yang mudah menyala terbakar sebenarnya bahan fase materi dan mudah mengalami kebakaran. Ini contohnya kalau dia padatnya seperti solid ya, pelamin solid dia punya kandungan emang ada terbakar. Solid ya seperti apa? Kayak soda gitu. Soda tapi dia spiritus itu juga termasuk bagian daripada dampak kenanya untuk buatan ini. Oke, terus yang kelima, adalah bahan-bahan mengoksidasi atau oksidasin substance ya. Saya ini dia mempunyai elektron ya. Ini adalah oksidasi reduksi adalah yang memindahkan dari atom elektronik ke oksigen biasa. Ini juga pengaruh daripada kerjanya ya, cara kerjanya juga pemberian materinya ya. Oke, jadi lanjut di sini untuk menyatakan spesial ini adalah komponennya oksidasi. Jadi ini pengertiannya adalah memindahkan ya dari kayak atom ke oksigen tadi ya, dalam keadaan substrat ya. Terus pembangunannya ada di pembakarannya melalui daripada reaksi redoks organik ya. Seperti atom tadi kayak macam atom dikeluarkan dan dia langsung diluncurkan dan langsung dibuat seperti itu. Yang lagi bahan rusak yang korosif. Nah, ini dia mudah ini asam ya. Nah, ini kayak pembersih toilet bilang. Nah, jadi dia memakan racunnya itu, dia makan kotoran itu dia sampai cair. Jadi kalau bila kita ke kamar mandi ya, itu dipakai untuk membuang kotoran-kotoran yang melekat di sisinya. Itu cara mudah, itu pun sangat tajam gitu. Tajam bagi kalau kita hirup. Terus jadi bahan zat yang nomor 9 adalah bahan zat yang nomor 9 adalah ini adalah bahan kimia yang miscellaneous.
ini dalam biasanya. Jadi maksudnya adalah bahan peledak yang berbahaya, tapi lainnya dia miscellaneous dangerous ya untuk ukurannya, dan dia juga selama pengangkutan hadir dalam bahaya tidak ditanggung oleh kelas lain. Jadi dia tersendiri, gitu. Sendiri dalam arti tidak ditanggung oleh muatan lain. Nah, ini prosedur penggunaan barang berbahaya di pelabuhan ini adalah satu, bongkar muat dia di khusus ya. Kalau muatan berbahaya kadang suka beda. Ya, terus prosedurnya adalah muatan berbahaya adalah di sini buat bongkarnya juga pertama. Bongkarnya dia mengatakan bahwa perusahaan daerah mengajukan permohonan izin bongkar muat berbahaya jika disetujui, ya, disetujui oleh kepanduan. Ya. Terus kantor penyelenggara pelabuhan juga harus izin. Ya, terus cabang pelindung juga izin. Jadi ada verifikasi. Jadi muatan berbahaya itu sangat rentan dengan kuli kapal dan cara kerjanya juga sangat tergantung. Misalnya juga permohonan bilang jemur bongkar barang berbahaya. Ini dia muatan berbahaya, tapi dia nanti muatan itu akan dipindah juga. Terus kantor penyelenggara pelabuhan juga memeriksa dokumen bongkar. Kalau muatan tidak ada dokumen juga akan kena tangkap juga langsung mana kita. Terus cabang pintu juga melakukan fasilitas di tempat ya. Jadi gudang lapangan barang itu berbahaya dimasukkan dalam situ. Jadi satu paket ya. Tidak boleh dicampur dengan muatan lain. Jadi betul dipilah-pilah gitu. Terus perusahaan bongkar muat juga memvariasi bongkar sekarang yang berbahaya. Jadi dia tidak boleh mengangkut muatan lain dulu. Ya, dia fokus ke muatan ini dulu. Kecuali kalau dia dipanggil dan dibutuhkan untuk apa namanya. Jadi kita lihatkan ini. Oke Pak, ini kira-kira ini yang saya bisa sampaikan. Kira-kira Bapak bisa ini ada yang mau tanya, silakan. Kalau mau tanya kita tunggu Pak sampai pukul 15 menit ya Pak ya. Jadi kita nggak terlalu lama dalam pengerjaan Zoom meeting ini Pak ya. Oke. Silakan Pak. Halo, silakan yang mau tanya. Silakan kalau mau tanya mengenai muatan berbahaya ya, yang kita gunakan dalam chemical ini ya. Karena Bapak juga harus hati-hati dalam penggunaan muatan ini. Yang lain Pak, sedang bertanya Pak. Yuk. Oke. Inilah kalau ini cukup. Dan itu juga nanti bisa tolong nanti tugas materi Pak dijaprik ke saya, dijaprik jangan dikirim ke grup, dijaprik ya, dijaprik dan nanti saya respon. Oke Pak, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu ya. Tetap semangat Pak, ikuti diklat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.